Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Indra, kalau kita melihat situasi ekonomi global, Amerika, Eropa masuk resesi dan tahun depan diperkirakan juga ya belum membaik juga. Indonesia dipercaya tidak akan masuk ke resesi, tapi mungkin harus menjaga betul-betul kondisinya. Kalau Anda melihat seperti ini, di mana peran kawasan industri dan pemerintah daerah yang berada atau ketempatan kawasannya untuk membuat Indonesia punya daya saing yang bisa bertahan, Pak? Iya, banyak dibilang agak gelap gitu ya tahun depan. Itu karena memang proyeksi ekonomi global menurun dari berbagai macam proyeksi. Dari level 3,2 sampai 3,7 menurun ke level 2, 2,3 sampai 2,7. Ditambah juga melemahnya ekonomi Cina. Artinya adalah akan lemah juga permintaan dari negara-negara tersebut. Tapi sepanjang kita ekspor, yang terkait dengan ekspor, porsi ekspor kita itu tidak terlalu besar dalam perekonomian kita. Jadi gonjang-ganjing di dunia itu tidak terlalu banget terasa berdampak, gitu, berdampak. Tapi konsekuensinya juga kalau dunia pulih, kita juga tidak bisa ikut sepenuhnya berpesta. Gitu. Itu posisinya seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk bisa terus bertahan? Kita fokus saja. Sekarang kita naikkan fokusnya itu dari yang tadinya meningkatkan daya saing di daerah, juga sekarang meningkatkan nilai tambah yang ada. Jadi kita memproduksi sendiri apa yang tadinya mentah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Itu merupakan suatu strategi yang sangat strategis, di mana saat ini diperlukan juga oleh para pelaku usaha. Jadi ada shift dari fokus. Sambil meningkatkan daya saing, kita juga shift ke arah yang lebih bernilai tambah. Dan itu kita lakukan di kawasan-kawasan industri. Kawasan industri bisa sangat berperan sekali. Dengan kita tambah insentifnya, makin kita permudah lagi perizinannya, makin kita perbaiki infrastruktur, kawasan industri bisa berperan sangat besar. Baik, Pak Bupati, di beberapa sektor industri, beberapa pekan yang lalu saya berbincang, industri tekstil, industri alas kaki, yang mayoritas ekspor ke Amerika, Uni Eropa, mereka sudah mengalami kesulitan. Karena order itu turun drastis, akhirnya usahanya relatif berhenti, akhirnya bahkan PHK itu harus dilakukan, terpaksa. Kalau mengantisipasi, tadi Pak Stanley mengatakan investor di kawasan industri Kendal ini kan beragam, banyak ekspor juga. Mengantisipasi ini Pak, di tahun 2023 seperti apa? Jadi kalau kita melihat trennya di 2022 ya, di tahun ini terkait dengan tadi apa yang disampaikan garment dan tekstil secara spesifik, memang ada satu perusahaan di Kendal yang hari ini mengalami penurunan. Dan penurunan ini juga memang sudah dirasakan karena memang ada karyawan yang dikurangi. Itu kita monitor. Tapi di beberapa perusahaan yang sama di bidang tekstil dan garment ini juga ada yang mengalami peningkatan. Jadi investasinya juga mengalami peningkatan gitu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi ya, kita mencari tahu. Kemarin saya cari ya, masalahnya itu logistik cost-nya di Kendal ini masih cukup tinggi. Ini yang menjadi kendala gitu. Jadi kendala utamanya tadi ya, pelabuhan yang masih jauh. Pelabuhan yang saya harapkan karena pabrik, ini, karena ini proyek strategis nasional, ya harapannya ini bisa segera realisasi. Kalau mengantisipasi yang lain Pak, apakah ada upaya yang bisa dilakukan? Memberikan insentif bagi investor yang akan masuk ke Kendal, atau memang ya sudah relatif terbatas saat ini? Ya, kalau hari ini kita ada berbagai macam insentif yang kita berikan kepada pelaku usaha, khususnya di kawasan ekonomi khusus. Karena kawasan ekonomi khusus ini udah ada 10 perusahaan hari ini. Terima kasih kepada Kementerian PKPM yang sudah mengeluarkan tax holiday dan juga tax allowance. Ini tentunya ini memberikan dampak yang positif terhadap investasi industri di Kabupaten Kendal gitu. Tapi di luar itu mungkin insentif yang kita berikan adalah apa yang menjadi kebutuhan itu, apakah infrastruktur, apakah itu kemudahan untuk pajak dan lain sebagainya. Itu kita dorong selama bisa meningkatkan angka investasi di Kabupaten Kendal. Kalau melihat tadi sudah sempat disebut Pak Indra ya, kita tahu juga di Batang ada ya Pak kawasan industri. Sebetulnya apa fungsinya atau bagaimana hubungan Kendal, KIK, Pak Stanley dan teman-teman
dengan beberapa kawasan industri yang lain. Apakah itu akhirnya menjadi pesaing yang saling menutup begitu, atau malah ini meningkatkan kompetisi? Bagi saya ini adalah peluang. Karena memang Jawa Tengah ini kan masa depannya industri untuk Indonesia kalau menurut kami di Kabupaten Kendal gitu. Jadi dengan adanya kawasan industri Batang, terus hari ini ada Kendal, karena Kendal hanya 5.000 hektar. Tentunya 5.000 hektar itu untuk industri, kawasan industri ya itu masih kecil lah. Gitu. Jadi kita masih butuh memang yang lainnya agar iklim investasi di Jawa Tengah ini semakin baik gitu. Semakin banyak investasi bagi kami semakin baik gitu. Optimis 2023 tidak membuat kemudian pertumbuhan kawasan industrinya jadi terhambat, Pak? Berdasarkan analisa kita di 2022, insya Allah 2023 akan bisa lebih baik lagi. Oke, Pak Stanley, kawasan industri biasanya kan punya klasterisasi ya. Ada di Amerika kita tahu ada Silicon Valley yang kemudian high tech di situ berkumpul di situ. Kalau untuk kawasan industri Kendal yang Anda pimpin, apakah memang ada fokus ke jenis-jenis industri seperti itu, atau memang semua industri bisa masuk juga ke kawasan? Saat ini kita masih fokus kepada 6 yang tadi kita omong. Furniture, makanan, fashion, tekstil, baju, tas, sepatu, logistik, elektronik, sama furniture. Itu 6 dulu. Nah, dari 6 ini tentunya kita juga ajak yang ekosistemnya, yang supply chain-nya, termasuk packaging. Nah, kalau makanannya kita ada bumbu-bumbunya. Jadi kita melengkapi sehingga itu menciptakan satu ekosistem dulu. Nah, itu ada strategi untuk kita saat ini. Untuk tenan yang tadi Pak Bupati sudah katakan mulai mengalami penurunan order karena kondisi di negara tujuan ekspornya, ada antisipasi ke depan seperti itu tidak? Nah, sebetulnya masing-masing perusahaan sendiri ini punya program. Nah, jadi mereka harus antisipasi. Nah, kadang-kadang mereka misalnya ordernya dari luar ada penyumpitan, ada delay. Kadang-kadang mereka rumahkan karyawan untuk sementara supaya order pick up. Nah, para umum di Kendal sendiri, karena kita tariknya adalah investor rumah besar ya, jadi ada Fortune 500. Mereka sendiri pun sudah punya strategi dan program. Jadi optimis ya tahun depan walaupun katanya di Eropa, Amerika resesi, tetap akan bertumbuh di KIK? Sebetulnya di 2 tahun ini ya, mungkin Pak Indra Iwan juga bisa setuju. Kira Indonesia sebetulnya adalah satu peluang ya. Kita selain adalah namanya bonus demografik ya. Kita sekarang adalah satu, kalau ngomongnya ada luck. Nah, di mana di China dan sebagainya mereka mengalami disruption logistik. Di mana sebagian investornya ada buyernya dari Amerika, pingin pabriknya dan di China punya satu pabrik lagi di luar. Nah, ini yang opportunity untuk Indonesia. Baik, Mas Rifki, apakah opportunity tadi itu benar-benar bisa dimanfaatkan Indonesia di tahun 2023 dengan mengoptimalkan kawasan industri atau tidak? Pertama kalau kita melihat tahun 2023 tentu momentum Indonesia untuk mencapai investasi yang optimum ini sangat besar. Tadi kita sudah bicara juga terkait bagaimana kondisi global yang relatif akan lebih muram, kita cenderung nggak akan mengalami itu. Berbagai estimasi menunjukkan kita growth-nya masih akan tinggi, kemudian juga pertumbuhan konsumsinya juga masih akan tinggi dan seterusnya. Jadi sebetulnya saat negara-negara lain mengalami tekanan baik dari sisi growth dan investasinya, kita justru diprediksi akan cukup baik. Nah, ini kemudian kita perlu lihat lagi, kita sudah memiliki tanda-tanda bahwa memang iklim investasi kita terus membaik dengan berbagai regulasi yang diterapkan pemerintah. Ini kita mengarah ke peningkatan investasi yang tidak hanya meningkat tapi mengejar nilai tambah yang lebih tinggi. Dan saya rasa kawasan industri menjadi strategi yang cukup baik atau strategis dalam untuk mencapai momentum ini. Tinggal bagaimana nanti diimplementasinya kita bisa mengoptimumkan menarik investasi ini. Karena kita juga selain dalam kondisi yang sangat baik relatif terhadap kondisi global di 2023, kita juga perlu lihat ada beberapa tantangan di 2023. Misalnya kemudian rezim suku bunga yang tinggi ini kemudian menekan arus investasi global. Lalu juga dari sisi pemerintah misalnya, kemudian tahun depan ini pemerintah perlu mengetatkan defisit fiskalnya yang tentu akan berdampak terhadap bagaimana pemerintah melakukan spending. Nah,
berbagai tantangan ini mungkin juga perlu saya tambahkan satu lagi adalah tahun depan kita sudah memasuki siklus tahun politik, di mana ini biasanya pengambilan kebijakan akan relatif lebih rumit. Nah, bagaimana pemerintah dan berbagai stakeholders bisa menjaga bahwa sentimen kita ini cukup baik terhadap investasi dan terus improving perlu dijaga, ini saya rasa akan menjadi kunci bagaimana nanti kita bisa terus mendorong investasi masuk ke Indonesia yang lebih optimum dan bernilai tambah lebih tinggi. Baik. Kawasan industri memang menjadi salah satu ujung tombak dan ini kita harapkan benar-benar bisa menarik investasi ke Indonesia agar kita benar-benar bisa menjadi tuan rumah industri global. Saya berterima kasih kepada Pak Indra Darmawan, Pak Diko Ganinduto, Pak Stanley Ang, dan Pak Teguh Rifki. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda. Saya Leonard Samosir, selamat malam, sampai jumpa.